Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pagi hari ini terasa suasana yang ada banyak sekat-sekat, yang membuat rasa saya endut, tidak seperti biasanya. Tapi saya mencoba ingin mendobrak. Kalau toh apa yang saya temukan di Al-Quran ini akan menjadi sebuah pelajaran bagi sahabat-sahabatku di sana. Saya hanya memohon kepada Tuhan agar saya selalu berada dalam bimbingannya dan dijaga rasa saya. Semoga ini semua ada manfaatnya kepada sahabat-sahabatku yang ada di sana. Oke, saya bacakan lagi hal-hal sebenarnya untuk perintah ke langit itu ada enggak sih? Ada ayatnya tidak sih? Soalnya ini butuh karena di awal-awal konten saya saya setting diri saya dengan Tuhan saya, anggap Tuhan saya ada di langit, mengikuti Isra Mi'rajnya Rasul aja. Kayaknya kan naik ke langit Rasulullah itu. Maka saya mengikuti peristiwa Isra Mi'raj itu. Saya adalah saya, Tuhan adalah Tuhan. Untuk sementara settingannya Tuhan ada di langit sana. Tapi ketika sudah akrab, boleh jadi Tuhan itu bisa selalu ada di sekitarmu, tidak di urat nadi ya, di sekitarmu. Kalau saya lebih dekat dengan urat nadi, manakala kamu bisa terhubung dengan Tuhanmu dan bisa bercakap-cakap dengan Tuhanmu, bisa menghadap dengan Tuhanmu ya, dan dikasih kemampuan bisa saling melihat, maka inilah menurut saya lebih dekat dengan urat nadi seperti ini. Oke, untuk awal-awal kita kalau mau bertemu dengan Tuhan mestinya ada ayat-ayat yang lebih memperkuat. Ingat, saya pakai konsep yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah perjalanan menuju kepada Tuhan. Nah, makanya saya cari ada enggak perintah dari Tuhan untuk kita naik ke langit. Mestinya di Al-Quran ini banyak, cuma ini ketepatan saya menemukan ya bahasanya sederhana menurut saya. Saya bacakan di surat Yunus 101, di situ ada satu bahasa, kulinduru madza fis samawati wal ard. Atau kalau lebih disederhana, kul unduru. Ini coba saya cek lagi. Kul itu sudah fi'il amar, unduru fi'il amar. Makanya kita disuruh mengatakan ya, kul itu sudah fi'il amar, unduru juga fi'il amar. Katakanlah, gitu. Kita disuruh mengatakan. Unduru, wah, perhatikan perhatikan oleh kalian apa-apa yang ada di langit. Nah, ini pakai jamak. Dan apa-apa yang ada di bumi. Tuhan mengatakan seperti ini. Kalau Tuhan mengatakan lihatlah atau perhatikanlah, mestinya kita ini dikasih alat untuk bisa melihat. Kalau saya pahami bahwa langit ini pakai jamak, berarti yang saya pahami adalah langit itu ada 7 saf versi Al-Quran. Tapi kalau sudah versi experience bisa lebih. Soalnya dulu saya pernah tanya sama Tuhan, ya Tuhan, langit itu ada berapa sih? Di otak saya, kalau Tuhan membatasi langit sampai
segini di otak saya, di rasa saya ingin menggoblokkan Tuhan. Tapi kayaknya saya dibaca sama Tuhan. Ternyata apa jawaban Tuhan? Kalau bahasa Jawanya, sak kenekku, sak karepku, kate lapo awak. Kalau bahasa Indonesia, ya terserah saya mau bikin langit itu menjadi saberapa, itu terserah saya. Nah, ketika Tuhan menjawab seperti itu, ya sudah, berarti Tuhan pinter, saya yang goblok. Nah itu, ini perintah sahabatku, perintah. Perhatikanlah apa-apa yang ada di langit, ini pakai jamak, berarti bisa sabah samawat untuk sementara, sab 1, sab 2, sab 3, sab 4. Kalau ini sudah perintah, harusnya kita kerjakan. Bagaimana caranya naik ke langit? Belajarlah kepada orang-orang ahli rohani. Ya, belajarlah. Atau pakai hadis-hadis, itu ada kok. Tinggal kamu mau mempelajari atau tidak. Nah, dengan harapan apa kamu bisa naik ke langit? Ya. Kalau ada kata-kata unduru, berarti kata dasarnya kan adoro. Berarti memperhatikan berarti ada unsur melihat, ada unsur mempelajari. Kalau ro'a hanya unsurnya melihat. Kalau syahidah ada unsur melihat tapi ada pengikraran. Sama-sama seperti itu. Ayo saudaraku, Tuhan sudah bilang di Al-Quran seperti ini, maka Tuhan sudah ngasih alat kepada kita semua untuk mengarungi langit, tapi tetap pakai kekuatan Tuhan. Dalam rangka apa kita menuju ke langit? Di sana saudaraku banyak ayat-ayat dan pemberi peringatan di sana. Sama kepada Rasulullah ketika naik Isra Mi'raj. Naik Isra Mi'raj itu ketemu Nabi Musa, ketemu nabi-nabi sebelumnya, sampai dikasih nasihat-nasihat. Itu pemberi peringatan juga. Kasusnya Nabi Musa yang memberikan saran kepada Nabi Muhammad sampai sholat yang 5 waktu ini. Oke, saya teruskan saudaraku. Wa ma tuhnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Maka kalau saya pakai bahasa ini, saya cari arti yang lain aja lah. Maka atau tidaklah bermanfaat tanda-tanda al-ayatu, tanda-tanda kekuasaan Allah, wan nuduru, dan pemberi peringatan bagi kaum yang tidak beriman. Ini artinya apa? Sebenarnya ketika kamu mau melihat apa-apa yang ada di langit, itu mesti dikasih alat untuk sampai ke sana. Di sini ada wal ardi. Kalau kamu nggak punya uang, nonton aja di YouTube. Kepingin tahu Amerika, setel aja Amerika. Kalau kepingin tahu Palestina, garing ngeklik. Bagi kita yang tidak punya uang, kalau yang bagi punya uang bisa ke sana. Kalau ke bumi bisa menggunakan fasilitas itu. Ini perintah Tuhan. Tapi maaf, karena saya nggak punya uang, ya sudah, lihat di keliling dunianya pakai lihat-lihat yang ada di YouTube aja. Nah, artinya di sini Tuhan sudah memberikan kita disuruh jalan-jalan ke sana, ya, entah di langit entah di bumi, itu dengan harapan apa? Kita mendapatkan banyak pelajaran di sana. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan di sana juga kamu akan menemukan pemberi peringatan. Apakah pemberi peringatan itu dari kaum syekh, ya, kaum orang yang ulama, itu juga pemberi peringatan, atau orang-orang yang kamu melihat di sana bagaimana orang kaya tapi banyak penyakitnya, itu juga pemberi peringatan. Kita mau berjalan-jalan, maka kita akan mendapatkan satu pelajaran. Tapi permasalahannya saudaraku, itu tidak kamu
gunakan sama sekali apa-apa yang sudah ada pada diri kalian. Harusnya ada. Ayo kita main-main di langit dan bermain sepak bola atau voli atau berenang di sungai-sungai yang ada di langit sana. Mungkin itu ada. Apa-apa yang ada di dunia di langit semuanya ada. Tapi apa-apa yang ada di langit tidak semuanya ada di dunia. Mungkin jangan kaget ketika kalian melakukan perjalanan ke langit, ketemu sesuatu yang ada di dunia. Jangan kaget. Semoga pelajaran hari ini yang saya temukan di Al-Quran dengan penjelasan yang ngomongai ngawur, mudah-mudahan ada yang klop dengan saya yang sama-sama gobloknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.